selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang surat perjanjian sewa menyewa. Di sini saya mempunyai contoh surat perjanjian sewa menyewa. Kita akan menelaah dan saya akan menerangkan bagaimana penulisan perjanjian sewa menyewa. Sebenarnya perjanjian sewa menyewa ini bisa dibuat dalam dua bentuk. Pertama, surat perjanjian sewa menyewa di bawah tangan. Lalu Anda dapat datang ke notaris untuk melegasnya, atau dengan surat perjanjian sewa menyewa berbentuk akta notaris. Di sini kita akan membahas surat perjanjian sewa menyewa berbentuk di bawah tangan. Begini kerangka dari surat tersebut. Biasanya jika surat di bawah tangan, Anda dapat memulai dengan pada hari ini, tanggal di, kemudian pada kalimat kedua yang bertanda tangan di bawah ini para pihaknya disebutkan. Yang pertama, nama, alamat, tempat tanggal lahir dan sebagainya, dan jangan lupa NIK, NIK pada KTP. Yang disebut juga pihak pertama atau sebagai pemberi sewa, dan juga nanti pihak kedua sebagai pihak penyewa. Data-data para pihak ini sesuai yang tercantum di dalam KTP. Lebih kurang begini bunyinya. Selanjutnya akan disebut pihak pertama yang menyewakan. Selanjutnya akan disebut pihak kedua penyewa. Di sini para penghadap atau para pihak menerangkan lebih dahulu dalam surat ini bahwa pihak pertama telah menyewakan kepada pihak kedua yang telah menerima sewa dari pihak pertama. Selanjutnya, sewa menyewa ini dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Lalu pada pasal 1-nya, sewa menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu berapa tahun dan akan dimulai pada tanggal berapa gitu. Demikian akan berakhir pada tanggal berapa pula. Di sini Anda bisa mencantumkan jangka waktunya berapa tahun Anda akan melakukan sewa menyewa tersebut, dan dimulai pada tanggal berapa dan dimulai pada tanggal berapa dan berakhir pada tanggal berapa. Di sini Anda harus mencantumkan dengan jelas jangka waktunya. Ya. Pada pasal 2 ini harga sewa. Menyangkut harga sewa ya. Harga sewa untuk jangka waktu selama sekian tahun tersebut sebesar berapa rupiah. Ya. Jumlah uang mana yang telah dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebelum penandatanganan akta atau surat ini, untuk penerimaan uang mana surat ini berlaku pula sebagai tanda penerimanya. Jadi dengan adanya surat ini berlaku juga sebagai kwitansi, begitu maksudnya di sini pada pasal 2. Ya. Terus pada pasal 3, penyewa telah menerima apa yang disewanya tersebut dalam keadaan terpelihara baik, dan oleh karena itu pada waktu sewa menyewa ini berakhir, maka ia wajib untuk menyerahkan kembali dalam keadaan terpelihara baik pula. Jadi si penyewa pada pasal 3 ini, jadi si penyewa harus ketika menerima barang yang disewa tersebut dengan keadaan baik, maka harus berakhir dengan keadaan baik pula. Di sini telah dibunyikan, diperjanjikan ya. Pada pasal 4-nya, selama persewaan ini berlangsung, pihak kedua tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kemusnahan yang mungkin terjadi pada apa yang disewakannya tersebut disebabkan oleh gempa bumi, kebakaran, keretakan pada dinding, atau kerusakan pada konstruksi bangunan tersebut, dan hal-hal lainnya di luar kesalahan para pihak kedua atau karena bencana alam pada umumnya. Pada pasal 4 ini dibunyikan tentang force majeure atau keadaan daluarsa. Jadi selama hal-hal yang menyangkut kerusakan atau kemusnahan objek yang disewa tersebut, contohnya pada bangunan tersebut, jika terjadi disebabkan oleh gempa, kebakaran, keretakan atau sebagainya yang di luar dari musabab yang ditimbulkan oleh pihak kedua, maka pihak kedua tersebut tidak bertanggung jawab. Oke. Pada pasal kelima ini, pasal 5, 6, dan 7,
Pada pasal 5, pihak pertama menjamin pihak kedua tentang apa yang disewakannya tersebut betul adalah hak dan miliknya sendiri, tidak menjadi jaminan suatu hutang, dan bahwa selama sewa menyewa ini berlangsung, pihak kedua tidak akan mendapat tuntutan ataupun gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang disewakan tersebut. Karenanya pihak kedua dengan ini dibebaskan oleh pihak pertama mengenai hal-hal tersebut. Di dalam pasal 5 ini saya akan jabarkan bahwa pihak pertama menjamin pihak kedua tentang apa yang disewakannya tersebut adalah betul miliknya dan bukan milik orang lain, ya. Ini dapat dibuktikan dengan surat yang ada, mungkin dengan sertifikat atau SKGR atau bukti tanda surat lainnya. Dan ini yang disewa yang terutama banget jika Anda ingin menyewa, misalnya seperti menyewa ruko atau rumah. Sertifikat yang dipunyai oleh penyewa tidak boleh diagunkan di bank, oke? Dan tidak boleh dijual selama Anda menyewa di sana. Penyewa atau pemberi sewa tidak boleh mengagunkan ruko tersebut atau rumah tersebut di bank. Itu kuncinya. Tolong diingat kunci tersebut, karena pada dasarnya banyak saya temui di lapangan klien-klien membuat perjanjian sewa menyewa, tapi pada akhirnya mereka mengagunkan sertifikat tersebut di bank dan belum habis masa sewa rumah atau ruko tersebut disita oleh bank. Jadi itu merupakan pelanggaran, ya, pelanggaran dari perjanjian ini, oke? Dan pasal ini wajib, pasal-pasal yang saya sebutkan ke belakang ini dan ke depan ini merupakan pasal-pasal inti yang harus Anda bubuhkan, ya. Pada pasal 6, perjanjian sewa menyewa ini tidak akan berhenti sebelum jangka waktu tersebut dalam pasal 1 berakhir, dan juga tidak akan berhenti karena salah satu pihak meninggal dunia atau dipindah tangankan secara bagaimanapun atas apa yang disewakan tersebut kepada pihak lain sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir. Dalam hal satu pihak meninggal dunia, maka para ahli waris yang meninggal dunia berhak atau diwajibkan untuk memenuhi ketentuan atau melanjutkan sewa menyewa ini sampai jangka waktu persewaan tersebut berakhir. Sedang dalam hal bangunan tersebut dipindah tangankan kepada pihak lain, maka pemilik baru atas apa yang disewakan tersebut harus tunduk pada syarat-syarat ketentuan tercantum dalam akta ini. Jadi ini sewa menyewa ini tidak akan pernah berakhir jika seandainya para pihak meninggal dunia. Jadi hak dari penyewa ini terlindung dengan pasal 6 ini. Oke, tapi yang kaitannya dengan pasal 5 ini, si pemberi sewa tidak boleh mengagunkan ke bank, ya, selama penyewa belum berakhir masanya, ya. Lanjut pada pasal 7, pembayaran rekening telepon air selama sewa menyewa ini berlangsung wajib dipikul dan dibayar oleh pihak kedua, sedangkan pajak, ya jelas dong wajib dibayar oleh pihak kedua karena dia menyewakan. Sedangkan pajak wajib dipikul dan dibayar oleh siapa? Ini tergantung dari kesepakatan, ya, kedua belah pihak, apakah oleh pihak pertama atau pihak kedua. Ini dia menyatakan tentang pembayaran pajak, ya, pajak PBB biasanya ini wajib dipikul dibayar oleh siapa? Oleh pihak pertama yang pemberi sewa atau yang penyewa, ya. Ini wajib dinegosiasi, didiskusikan sebelum menyewa, ya. Oke. Pada pasal 8, pihak kedua diperbolehkan untuk mengadakan perubahan-perubahan dan atau penambahan pada ruangan tersebut sesuai dengan kebutuhan pihak kedua, asal saja tidak merusak atau merubah konstruksi bangunan tersebut dengan ketentuan setelah jangka waktu persewaan ini berakhir. Maka segala perubahan dan atau penambahan pada bangunan tersebut menjadi hak dan milik pihak pertama, tanpa kewajiban untuk membayar ganti rugi berupa apapun kepada pihak kedua, kecuali barang-barang atau bahan yang sifatnya tidak melekat pada dinding, tetap menjadi milik pihak kedua. Pada pasal 8 ini, saya rasa ini harus dinegosiasikan di awal, ya. Bagaimana bunyinya, ya, bisa dinegosiasikan di awal. Kadang ada penyewa itu telah membangun bagus dan mereka ketika berakhir sewa mungkin akan meminta ganti rugi kepada penyewa berikutnya. Ini
bisa dinegosiasikan jika perjanjian ini dibuat dengan surat di bawah tangan ya. Tapi jika berdasarkan akta notaris ya Anda harus mengikuti aturan baku tersebut ya. Pada pasal 9, pihak kedua diwajibkan untuk memelihara apa yang disewanya tersebut dengan sewajarnya atas biayanya sendiri, termasuk mengecat dinding-dinding yang menurut pertimbangan pihak kedua perlu dilakukan. Penjagaan kebersihan tempat air, pembuangan air, dan WC harus dilakukan oleh pihak kedua atas biaya. Atas biaya siapa gitu ya, ini tergantung negosiasi lagi ya, oke. Terus pada pasal 10, pihak kedua dilarang mempergunakan apa yang disewanya tersebut untuk keperluan lain selain daripada untuk jadi di sini pihak kedua itu dilarang mempergunakan apa yang disewanya tersebut untuk keperluan lain selain daripada untuk. Jadi mungkin ini pengecualian, tapi jangan menyewakan intinya pada pasal 10 ini jangan menyewakan gedung tersebut untuk disewakan kembali ya. Ini pada pasal 10. Lalu pada pasal 11, pihak kedua tidak diperkenankan dengan cara apapun juga mengulang sewakan atau mengalihkan hak sewanya tersebut, baik bagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama. Jadi pada pasal 11 ini intinya tidak boleh ya penyewa menyewakan ulang kepada pihak lain ya tanpa persetujuan tertulis ya dari pihak pertama ya. Ini umumnya banyak terjadi di lapangan ya begitu. Dan ini pada pasal 11 ini hak dari si pemberi sewa dilindungi ya. Kemudian pada pasal 12, pihak kedua diwajibkan untuk atas perosakannya sendiri memenuhi segala ketentuan dari yang berwenang mengenai orang yang menjalankan sesuatu usaha atau mendiami sesuatu rumah beserta pekarangannya ya. Perongkosannya ya. Pihak kedua diwajibkan atas perongkosannya sendiri ya, memenuhi segala ketentuan dari yang berwenang mengenai orang yang menjalankan sesuatu usaha atau mendiami sesuatu rumah beserta pekarangannya. Pada pasal 13-nya itu dalam hal salah satu berhendak untuk memperpanjang jangka waktu sewa menyewa yang disebut dalam pasal 1 dari akta ini, maka kehendaknya itu harus diberitahukan kepada dan mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya dalam waktu 3 bulan sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir ya. Jika ini pada pasal 13 ini kita telah bersama bahwa jika seandainya kamu ingin memperpanjang jangka waktunya, kamu harus bilang kepada penyewanya sebelum jauh-jauh hari. Di sini disebutkan 3 bulan sebelumnya, sebelum jangka waktu masa sewa itu berakhir ya. Di sini tertulis. Dan pada pasal 14, bila mana persewaan ini belum berakhir, pihak kedua memutuskan persewaan tersebut, maka pihak kedua tidak berhak untuk meminta kembali uang sewa yang belum terpakai dan menjadi miliknya pihak pertama yang tidak dapat ditagih kembali dan oleh pihak kedua dan dianggap sebagai ganti rugi karena berakhirnya perjanjian ini. Oh ya, pada pasal 14 ini disebutkan bahwa jika seandainya Anda ingin pindah sebelum masa sewa itu berakhir, maka uang sisa dari sewa tersebut akan menjadi milik pihak kedua ya. Pada pasal 14 ini nampak perlindungan untuk pihak pemberi sewa ya. Pada pasal 15, jikalau sewa menyewa ini berhenti karena habis jangka waktu dan tidak dilanjutkan atau disambung lagi menurut ketentuan dalam pasal 13 tersebut, maka pihak kedua diwajibkan untuk menyerahkan kembali kepada pihak pertama tentang apa yang disewanya tersebut dalam hal keadaan kosong atau tidak dihuni oleh siapapun juga. Gitu ya. Dan jika pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak kedua dianggap lalai. Kelalaian makna dibuktikan dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan tersebut, sehingga tidak diperlukan teguran dengan suatu jurusita atau surat-surat semacam itu. Maka untuk tiap-tiap hari kelalaiannya pihak kedua dikenakan ganti rugi sebesar ya. Ini disebutkan jika pihak kedua lalai berapa dendanya atau ganti ruginya ya. Harus disebutkan di sini. Ini tergantung kesepakatan kedua belah pihak ya. Yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada dan di tempat di kantor pihak pertama serta dengan kwitansi dari pihak pertama atau wakilnya yang sah. Ya. Pada pasal 16 tanpa mengurangi apa yang tersebut di atas pada pasal 14 tentang aturan ganti rugi, maka pihak kedua sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya, yaitu dalam hal pihak kedua melalaikan kewajibannya untuk menyerahkan kembali apa yang disewanya tersebut dalam keadaan kosong
Berikut kunci-kunci selengkapnya. Pada waktu sewa menyewa ini berakhir, memberi kuasa kepada pihak pertama dengan hak substitusi dan asumsi untuk mengeluarkan pihak kedua dan atau pihak lain yang menempati ruangan tersebut. Mengeluarkan semua barang dan perabot yang terdapat di dalam bangunan tersebut, baik kepunyaan pihak kedua maupun kepunyaan pihak lainnya. Dan yang lainnya, jika perlu menghubungi dengan bantuan pihak yang berwajib untuk melaksanakan tentuan sub A dan sub B. Ini berlaku jika pihak tersebut tidak ingin keluar ya dari rumah tersebut atau bangunan tersebut. Menjalankan segala tindakan yang perlu berguna agar dapat menerima kembali apa yang disewa tersebut dalam keadaan kosong. Berikut kunci-kunci selengkapnya. 1 dan lainnya atas perongkosan dan risiko dari pihak kedua sepenuhnya. Akhirnya para pihak menerangkan bahwa ongkos akta ini, jika ini berbentuk akta notaris ya, tapi jika berbentuk surat di bawah tangan tidak perlu ya. Ongkos dari akta ini berikut salahnya dibayar oleh siapa gitu. Mengenai surat ini, pelaksananya segala akibat yang timbul dari surat ini, pihak memilih tempat kediaman hukum domisili yang umum dan tetap di kantor panitera pengadilan negeri mana. Jadi ini pengadilan negeri di mana mereka berdomisili atau rumah tersebut bertempat ya, di kabupaten mana atau di kota mana ya. Para pengharap dikenal oleh saya. Ini akta ini atau surat ini dapat berbentuk di bawah tangan ya, dapat juga berbentuk akta notaris yang lebih kuat ya. Tentu itu berbeda dan beginilah bentuknya, kerangkanya lebih dan kurang. Di sini menerangkan hak dan kewajiban dari pihak pertama dan kedua. Ini diterangkan betul. Jadi Anda tidak bisa di kemudian hari seenaknya aturan mainnya sembarangan gitu ya. Oke, semoga dengan adanya surat perjanjian sewa menyewa ini bisa membantu Anda dalam urusan sewa menyewa. Tentu akan lebih baik jika dibuatkan surat sewa menyewa di bawah tangan ya. Untuk filenya atau bentuknya Anda bisa minta kepada saya, nanti saya akan kirimkan melalui email ya. Dan oke, sekian dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.